foto gitu. Dapat. Seneng banget. Juga dapat pikiran. Terima kasih banyak Bapak. Ke pasar ini untuk mengecek harga minyak goreng curah. Saya lihat harga sudah baik, sudah 14.000, coba nanti dicek sendiri, sudah 14.000 di beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Kino. Kali ini Opini Kino mengabarkan Presiden Republik Indonesia akan mengunjungi Pulau Buton, tepatnya di beberapa kabupaten, dan ia akan datang pada hari Senin tanggal 26 September 2022 ini. Tentu ini merupakan harapan yang signifikan dan harapan baru dan kehebatannya Pulau Buton. Wow. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Sebagaimana informasi dari Kesultanan Buton, Jokowi akan mengunjungi tambang aspal di Pulau Buton. Insinyur Haji Muhammad Jokowi atau yang biasa dipanggil oleh Kesultanan Buton Yang Mulia Haji Muhammad Jokowi, tentu saja kehadirannya di Pulau Buton kali ini betul-betul hanya satu kata, bagaimana membangkitkan ekonomi Pulau Buton. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahlil Lahadalia, bahwa kehadiran Jokowi ini merupakan titik temu, karena sebelumnya Menteri BKPM Bahlil Lahadalia itu sudah mengunjungi beberapa kali Pulau Buton. Untuk itu, kehadiran Presiden Republik Indonesia di Pulau Buton ini tentu saja akan membangkitkan tambang aspal yang sudah lama sekali tidak tersentuh lagi. Bahkan industri di zaman itu, industri peraspalan atau tambang aspal tidak tersentuh. Namun di penghujung kekuasaan Jokowi ini, ia mulai bangkitkan kembali aspal Buton, karena aspal Buton betul-betul merupakan aspal yang merupakan salah satu aspal yang tidak pernah ada di dunia lain kecuali adanya di Pulau Buton. Sehingga jikalau Pulau Buton yang biasa dikenal oleh orang-orang tua Buton bahwa emas hitam Pulau Buton adalah aspal. Memang jika kita lirik satu persatu, barang ini ditemukan oleh seorang peneliti asal Belanda pada tahun 2000, pada tanggal 21 Oktober 1914 ditemukanlah oleh Al Fokker. Orang Belanda itu melakukan penelitian dan akhirnya mulai dibangun di tahun 1961. Tepatnya tanggal 30 Januari 1984. Maka perusahaan itu berganti nama menjadi PT Saka atau PT Sarana Karya. Di tahun-tahun itulah mulai kejayaan masyarakat atau karyawan aspal di Pulau Buton. Tetapi dalam seiring waktu bersaing dengan aspal drom, sehingga aspal drom memenangkan kompetisinya yang pada akhirnya reduplah aspal Buton. Padahal sesungguhnya ini adalah permainan kalangan mafia-mafia yang ingin memenangkan aspal Buton dan tidak ingin memenangkan aspal Buton. Yang adanya adalah ayo aspal drom, itulah mafia.
Tapi hal itu Bupati Buton Basiran menyambutnya dengan sukacita. Alkisah opini Gino dalam melihat sikap dari pemerintah daerah di wilayah Sutra Kepulauan ini tentu saja merupakan salah satu langkah konkret sehingga kita bisa melihat bahwa agenda Presiden Republik Indonesia diawali kedatangannya berangkat dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Halu Oleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan selanjutnya melaksanakan transit di Bandara Halu Oleo, Kota Kendari menuju Bandara Betuambari. Bau-bau, wow kan? Basiran sebagai kabupaten induk di Pulau Buton tentu sangat bahagia kedatangan Insinyur Jokowi di Pulau Buton ini. Kemudian Jokowi melaksanakan kegiatan menuju pasar Kota Bau-Bau. Di pasar Kota Bau-Bau itu ia langsung melakukan pemberian BU dan BLT BBM. Dari pasar raya Kota Bau-Bau itu kemudian menuju pos Giro Bau-Bau. Dan di sana pula ia melakukan pemberian BSU dan BLT BBM. Dan selanjutnya ke pasar. Dari pasar itu menuju ke Buton Selatan hingga dilakukan juga pemberian BLT atau BLT BBM BSU di Buton Selatan. Selanjutnya ia juga menuju ke pos Giro dan pemberian BSU dan BLT BBM di Buton Selatan. Pemberian BSU dan BLT BBM juga bukan hanya di Buton Selatan, melainkan juga di Pulau Buton atau di Kabupaten Buton. Dan selain itu, setelah melakukan pemberian BLT BBM dan BSU itu, kemudian menuju ke Pulau Buton dan mengunjungi pabrik aspal dan tambang aspal. Dan akhirnya, setelah itu Jokowi menuju ke Bandara Betuambari hingga akhirnya ia menuju ke Jakarta. Kunjungan Jokowi yang hanya sehari di Pulau Buton ini merupakan representatif dari hasil kerja keras Bupati Buton dan juga Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Artinya dari kunjungan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya hingga disusul oleh berbagai kementerian-kementerian, maka itu merupakan salah satu utusan dari Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Jokowi. Karena itu pula lah, patut kita bangga sebagai masyarakat Buton, kita didatangi dan akhirnya aspal Pulau Buton saat ini mulai kembali dilirik dan insya Allah akan bergerak industri pertambangan aspal di Pulau Buton. Dan diyakini jika tambang aspal ini dia bergerak di Pulau Buton, maka akan menambah sejumlah bahkan ribuan tenaga pekerja atau tenaga kerja di tambang aspal itu. Artinya dengan bergeraknya tambang aspal ini tentu saja sudah kita bisa katakan bahwa sebagaimana yang diberitakan oleh opini Gino sebelumnya, bahwa Bupati Buton yang bertangan dingin Dr. Andus Basiran MSc itu memang dari hari ke hari mulai menampakkan eksistensinya bahwa dia adalah seorang bupati yang betul-betul sudah benar diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan tokoh agama di wilayah Kabupaten Buton hingga beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Pulau Buton ini. Tentu sebagai kabupaten induk yaitu Kabupaten Buton sangatlah bangga atas kehadiran bupati, atas kehadiran
Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi dan kunjungannya ke pasar itu sekaligus mengecek bagaimana apa yang terjadi di pasar wilayah Pulau-Pulau Buton ini. Wow, eksistensi basiran di wilayah Kabupaten Buton makin nampak bahwa ia bertangan dingin. Tentu ini merupakan harapan bagi daerah ini. Untuk itu, jika kita melihat aktivitas Jokowi di pasar raya, sebagaimana kunjungan-kunjungan sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia, itu merupakan salah satu keesahan bahwa Jokowi betul-betul mencintai kalangan wong cilik. Dia memang presiden rakyat. Kehadirannya setiap daerah pasti dia tidak pernah lupa, dan dia tidak pernah tinggalkan pasar. Makanya di wilayah pasar itulah selalu ia datangi. Dan di tengah-tengah pasar raya itu ia berinteraksif dengan masyarakat, mulai dari penjual ikan, penjual sayur-sayuran, hingga penjual buah-buahan. Bahkan Jokowi pun ia tak lupa mengecek harga-harga minyak. Bahkan beberapa orang pun meminta tanda tangan Insinyur Haji Jokowi sebagai seorang presiden. Asumtif masyarakat yang meminta tanda tangan itu, sebagaimana juga barang-barang mereka, sayur-sayuran mereka yang dibeli oleh Jokowi, uang tersebut itu akan dijadikan jimat. Dan kata mereka, seorang pemimpin Indonesia yang memberikan uang seperti itu, tentu itu merupakan jimat yang sangat ampuh. Dan insya Allah rezekinya akan melimpah di hari-hari esok, sebagaimana pemberian langsung dari seorang presiden. Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai media ini betul-betul melakukan pemantauan khusus atas kunjungan presiden di wilayah pasar-pasar sebagaimana yang dilakukan langsung oleh dirinya. Bahkan ia tak segan membeli lombok, tomat, dan juga yang lain-lainnya. Itulah hebatnya Jokowi. Wow kan? Wow, Jokowi memang hebat. Demikian informasi opini Gino. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sebagai opini Gino selalu akan memberikan berita-berita tertentu yang sifatnya sangat up to date dan membanggakan wilayah ini. Demikian catatan ini. Semoga catatan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, would you like to apology to me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi